Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih loh Mami sudah berkunjung ke Global Peak 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Peak 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art sudah masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Ya, kebanyakan orang tua tahunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga tahunya seperti itu. Baik, izinkan di sana menjelaskan ya Mami bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Iya, dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami, yang dimana yang pertama itu adalah core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art yaitu program menuangkan konsep ide cerita ke dalam konsep gambar dan warna. Ya, karena di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya nih Mami. Dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu Google Craft, Virtual Art, dan Lego Art. Program 2 dimensi kita yaitu cartoon comics dan acrylic painting nih Mami. Ya, dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk menuangkan kreativitas anak dan dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan untuk memberikan stress release pada anak nih Mami. Ya, karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai, maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama, yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Iya, untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Iya, les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti, itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Iya. Seni alirannya kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Maka tujuannya hanya untuk menyerupai, semakin mirip dan semakin nyata maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Iya. Tetapi kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Kita menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art ada tujuan dibuat karya seninya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena commercial art itu adalah konsep seni mempresentasikan ide, konsep, atau imajinasi ke dalam bentuk 2 dimensi atau gambar dan warna. Iya. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, contohnya di buah apel tadi nih Mami. Kalau dalam karya seni realis, buah apel contoh dibuat karya seninya menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya, karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Ya, kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami.
Iya, yang Mami tahu logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena logo iPhone tidak memiliki warna dan tidak terlihat tiga dimensi ya Mami. Iya, yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Ya, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan Mami. Ya, jadi segala apapun yang dibuat manusia berawal dari konsep lalu dituangkan ke dalam gambar dan warna dan kemudian dibuat produknya, semua itu adalah komersial art ya Mami. Iya. Untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Iya. Les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja. Yang pertama yaitu teknik menggambar dengan benar dan yang kedua yaitu teknik mewarnai dengan benar. Iya. Kalau di global art itu lebih komplit nih Mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Iya, di teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep kita bagi lagi menjadi dua nih Mami. Yang pertama tokoh utamanya menjadikan apa nih Mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi. Makanya mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art. Caranya positif dan ada alasannya ya Mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya nih Mami, atau kita bilang itu my story ya Mami, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Iya, makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan nih Mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa ya Mami. Sedangkan yang Mami tahu pendidikan di luar negeri terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan modalnya atau pondasinya untuk sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Iya, contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya loh Mami, karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release Mami. Iya, bedanya di Indonesia dari TK sudah dipush untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Iya, karena di Indonesia tidak dilatih pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Makanya kenapa banyak orang tua senang ataupun berpikir sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Ya, kalau Mami mau lihat beberapa review di Google Global Art Week 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, jauh lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Ya, seperti itu Mami. Apakah ada pertanyaan Mami? Baik, Miss Ana akan menjelaskan tentang harga ya Mami. Ya. Untuk siswa baru itu ada 4 jenis pembayaran Mami di Global Art. Yang pertama yaitu ada uang registrasi atau uang pendaftaran, yang dimana di uang pendaftaran ini Mami bayarkan satu kali saja di pertama kali Mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan Mami. Iya, dengan kisaran harga itu sebesar 900.000. Iya Mami, dikarenakan kalau Mami ambilnya di periode 48 sesi, Mami akan didiskon nih pendaftarannya 50%. Jadi yang Mami harus bayarkan itu sebesar 450.000 aja Mami. Dan Mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member card, layer, point reward card, dan penghapus nih Mami.
Iya, untuk yang kedua yaitu ada uang materi nih Mami. Yang dimana uang materi ini dikarenakan Dede masuk ya ke foundation level, yang harus Mami bayarkan itu sebesar 749.000 nih Mami. Dan Mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini dengan catatan kalau Dede naik level, Mami harus membeli kebutuhan disesuai levelnya ya Mami. Iya, untuk yang ketiga yaitu ada uang kursus nih Mami. Yang dimana uang kursus ini Mami bayarkan rutin, karena di Global Art itu ada 3 periode pembayaran. Kalau Mami ambilnya di periode 48 sesi ini, Mami akan dapat potongan 200.000 nih Mami. Jadi uang khususnya sebesar 10.800.000, ada potongan 200.000 dan ada potongan juga 1 juta nih Mami. Jadi uang khususnya yang harus Mami bayarkan hanya 9.600.000 aja Mami. Iya. Untuk yang keempat yaitu ada uang kegiatan nih Mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya annual Mami, karena pembayarannya 1 tahun sekali. Nah dikarenakan Mami joinnya di Maret 2026, yang harus Mami bayarkan itu sebesar 950.000 aja. Dan di sini Mami akan mendapatkan 5 kegiatan browser, set, dan palet. Dan di 5 kegiatan ini Mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan art history kanvas painting nih Mami. Iya. Untuk di periode lainnya ada yang lebih sedikit nih Mami. Untuk ada periode 24 sesi, dan ada periode 12 sesi. Di sini terdapat promo cuma sedikit Mami. Dan di sini itu penyelesaiannya juga sedikit. Nah, di sini untuk durasi belajarnya foundation itu 90 menit ya Mami. Untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30. Dengan catatan di hari Rabu itu tidak ada kelas pagi ataupun kelas 10.30 dikarenakan gurunya ada meeting Mami. Di hari Minggu dan libur nasional itu kita tutup ya Mami. Untuk di hari Sabtunya kita mulai lebih awal nih Mami. Iya, kita mulai di jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 Mami. Ya, seperti itu Mami. Terima kasih.